persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Horas. Dan hari ini saya percaya ada satu pribadi yang sangat luar biasa. Dia satu-satunya penolong kita. Amin. Tidak ada pribadi yang lain. Anda boleh keliling kemanapun, tidak ada sahabat, tidak ada teman yang sama seperti Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya lewat conference saat ini Engkau di sini Tuhan. Engkau sedang memulihkan kami, sedang menguatkan kami. Thank you Jesus. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, katakan masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku
suci boleh katakan amin. Kadangkala mungkin kita bisa lemah, tapi ada kekuatan yang tidak ada batasnya, yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Selalu Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Amin. Kami tahu Engkau segalanya, Tuhan. Amin. Kami berdoa di tempat ini, Tuhan. Kau tolong setiap kami. Kau kuatkan setiap kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Kau di tempat ini dan memberi kekuatan yang baru for every one of us here. Kami selalu haus akan Engkau. Kami rindu akan Engkau. Tidak ada tempat yang paling luar biasa yang kami tahu di sana kami bisa berlari. Di sana kami bisa cerita apapun. Hanya di dalam kekuatan hadirat-Mu, kediaman Tuhan, the secret place in your presence, Lord. Dan hari ini Kau ada di tempat ini. Kami buka tempat ini selebar-lebarnya. Kau hadir. This is your time. This is your ministry. This is your place, Holy Spirit. Dan kami hanya datang, buka hati. Kami terbatas. Banyak hal yang kami gak ngerti. Banyak hal kami kadang-kadang gak sanggup, Tuhan. Tapi kami tahu di tengah keterbatasan kami ada pribadi yang selalu ada buat kami dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Dan Kau ada di tengah-tengah kami. Hamba berdoa, Tuhan, buka hati kami lebar-lebar, Tuhan. Berikan lapar dan haus akan kebenaran. Hamba-Mu sangat terbatas, Tuhan. Hamba tidak punya apa-apa, tapi hanya mengandalkan kekuatan, kuasa, Your wisdom, dan biarlah hikmat, pewahyuan yang daripada Tuhan, yang akan Tuhan akan taruhkan isi hati Tuhan, sehingga setiap perkataan sederhana yang keluar itu mengubahkan kami, menjamah kami, menyembuhkan kami. Karena firman itu akan memerdekakan kami, dan kami pasti dimerdekakan. Hamba berdoa, tidak ada satu firman Allah yang keluar tanpa menghasilkan perubahan. Setiap perkataan yang sederhana yang daripada Tuhan menjamah kami, mengubahkan kami, menyembuhkan kami. Kami berdoa sepakat di tempat ini, in Jesus mighty name. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Kami siap, Tuhan, in Jesus name, in Jesus name. Amin, amin. Silakan duduk kembali, wanita-wanita yang luar biasa. Saudara, kadang kita suka berpikir bahwa kita
Yang wanita identik dengan kelemahan. Wanita identik dengan mungkin orang yang gampang bermasalah. Orang yang gampang hancur, saudara. Tetapi Alkitab mencatat bahwa wanita adalah pribadi yang kuat. Setuju, boleh katakan amin. Saya memiliki anak-anak. Karen perempuan dan ada 3 orang laki-laki lagi. Yang paling kecil 20 tahun. Dan yang membuat saya terharu, saudara, karena apa? Tidak ada kebanggaan dari orang tua selain melihat anak-anaknya itu berjalan bersama dengan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ini foto sekedar aja, saudara, ya, karena tiba-tiba sebelah kanan chef, sebelah kiri dia juga melayani Tuhan dan bekerja. Kemudian Karen, dan yang paling kecil di atas, yang paling tengah suami saya ganteng, saudara. Suami saya dia bekerja di bank, mama papanya di bank, adik-adik semua di bank. Tapi kemudian Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Dan papa mertua saya itu berkata, di keluarga kami tidak ada sejarah mungkin yang sudah bekerja kemudian menjadi hamba Tuhan. Suami saya meninggalkan rumah, bawa koper dan sisa uang tabungannya, dan kemudian memberi hidupnya untuk melayani Tuhan, saudara. Dan bosnya bilang apa? Kamu gak salah, Fit. Justru saya mau kasih promosi. Kalau kamu mau pindah ke tempat lain, saya bisa kasih promosi dan mungkin gaji lebih lagi. Kamu jadi pendeta, kamu susah, kamu makan batu, Fit. Suami saya namanya David, tapi kalau dari jauh kayak Ricky Martin, saudara. Saudara, suami saya yang sampai hari ini gak pernah makan batu, jilat batu gak pernah. Saudara, dipelihara oleh Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik, saudara. Dan hari ini saudara, saya boleh melihat bahwa tidak ada kerinduan yang lain selain melihat anak-anak, anak cucu berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab itu Yosua berkata apa? Bahwa as for me and my house, dia katakan kalau ada orang-orang yang memilih untuk tidak mengikuti Tuhan, untuk tidak beribadah kepada Tuhan, dia katakan dengar baik, aku memilih as for me, aku dan seisi keluargaku, apapun boleh terjadi, aku ingin mengikut Tuhan dan melayani Raja di atas segala raja. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, membesarkan anak-anak sebagai seorang ibu tidak mudah, saudara, ya. Saya seperti ibu-ibu sekalian juga, kita tidak terbuat dari plastik sama, saudara, ya. Apalagi saya yang basicnya tidak ada latar belakang dari keluarga yang punya contoh, saudara. Karena saya dibesarkan dari keluarga yang kacau. Mungkin seperti kesaksian ibu tadi yang mungkin masalah di tengah keluarga, mungkin menghadapi suami dan yang lain. Saya menghadapi orang tua yang setiap hari berantem. Mama saya sudah terbiasa ditelanjangi di depan orang oleh papa saya. Dan itu ditelanjangi dan dipukul, itu bahkan bisa dengan benda tajam. Dan mama saya ikut silat, ikut karate supaya bisa melawan papa saya. Dan can you imagine, papa saya udah pernah tembak orang pada zaman itu dan masuk penjara. Jadi kami dibesarkan dari keluarga yang tidak ada harapan, tidak ada figur sama sekali, saudara. Jadi bagaimana saya bisa memiliki satu pandangan menjadi wanita yang sungguh-sungguh bisa memancarkan kecantikannya dan kemudian emosinya, jiwanya itu dibangun, saudara, untuk bisa melayani Tuhan. Itu jauh dari semua standar yang ada, saudara. Tetapi satu pribadi yang tidak pernah berhenti bekerja, yang tidak pernah terlambat dan selalu punya cara, saudara. Sebab itu saya percaya apapun keadaan kita, saudara, masih ada Tuhan yang masih bekerja dan dia sanggup. Yang setuju boleh katakan amin. Saya memberi hidup saya kepada Tuhan. Saudara, puluhan tahun sampai saya harus ke dokter syaraf dan pakai nama lain karena mungkin saya setiap hari melihat orang tua pakai benda tajam, berantem gak berhenti, saudara. Sehingga membuat saya stres, depresi dari kecil. Saya berusaha untuk menyelesaikan hidup saya dengan bunuh diri. Mungkin saya awali dengan kesaksian sebelum kita share firman Tuhan, beberapa hal yang saya ingin bagikan. Dan kemudian saya tidak punya harapan sama sekali.
Berkali-kali saya coba bunuh diri, saudara, dari minum baygon, dari menabrakkan diri dalam keadaan mabuk, Johnny Walker, semua Johnny saya campur. Dan saya berdiri di tengah jalan, saudara. Dan saya itu bukan sekali dua kali saya coba. Kenapa? Saya bahkan bukan NPD, Bu. Saya depresi berat dan ditinggal di tengah keluarga yang kacau. Kakak saya tatonya bukan satu, bukan cuman bunga, satu badan full color. Can you imagine? Papa saya tato full. Can you imagine? Tidak ada gambaran sama sekali. Tapi satu pribadi yang saya tahu sampai hari ini tidak pernah gagal. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana kecantikan kita, tema kita. Dengan jiwa yang kuat, kita memiliki kekuatan untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dari dulu saya memberi hidup saya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Satu yang saya tahu, saya ikut Yesus. Saya melayani Tuhan, saya memberi hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada ekspektasi yang lain. Hanya itu aja, saya ikut Tuhan. Tidak ada, oh ya saya harus seperti ini, saya harus diberkati, saya harus mencapai, nggak ada. Melayani Tuhan aja. Setuju boleh katakan amin. Bagian Tuhan beri kesempatan yang lain, itu soal yang lain. Sebab itu hari ini salah satu panggilan wanita, yaitu untuk apa saudara? Melayani Tuhan, menjawab panggilan Tuhan. Mungkin ada yang berkata bahwa oh wanita kelas bawah, wanita itu nomor sekian. Saya ingin kita baca satu firman Tuhan yang berkata dalam Yoel, Tuhan berjanji mencurahkan kuasanya kepada siapa saudara? Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia saudara. Maka anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan apa saudara? Bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan apa saudara? Kucurahkan rohku pada saat itu. Anda lihat, wanita dipanggil Tuhan untuk supaya apa? Kuasa Tuhan itu boleh mengalir tanpa ada batasnya. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Siapapun Anda, sudah menikah atau belum menikah, Tuhan memanggil Anda supaya kecantikan kita bukan hanya secara fisik. Setuju boleh katakan amin. Tidak salah saudara kita berdandan, tidak salah kita mempersiapkan semua dengan baik. Tapi satu pribadi yang kita harus tahu saudara, ada Yesus yang mendandani Anda dan saya. From inside to outside. Setuju boleh katakan amin. Itu nilai kekekalannya sampai selama-lamanya, sampai kita di surga. Ada seorang ibu yang bertemu dengan saya dan dia katakan seperti ini, Pastor, saya tidak punya warisan untuk anak saya. Karena saya orang susah, saya orang miskin, saya divonis dokter kanker, sementara suami saya pergi dengan perempuan lain. Dan saya harus membesarkan anak-anak saya tidak meninggalkan warisan. Saya tidak punya apa-apa. Saya bilang, Bu, kita boleh gak punya apa-apa, Bu. Alkitab bilang, we have Jesus, we have everything. Setuju boleh katakan amin. Mungkin kelihatannya itu klise, saudara. Tapi saudara tahu, kemudian saya bertemu dengan anaknya. Dan anaknya bilang bahwa memang mereka keluarga miskin. Jualan kue keliling kampung, jualan kue keliling kampung, jualan kue saudara. Apakah bisa punya harapan untuk memancarkan keindahan keluarga ini? Saudara bisa, saudara, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja, yang tidak tergantung dengan keadaan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang kasih dan dia katakan bahwa anak saya hanya berikan warisan iman. Saudara, yang saya berikan lutut saya di hadapan Tuhan. Kami boleh keluarga miskin, kami boleh sederhana, kami boleh bukan siapa-siapa yang ditinggal oleh banyak orang, tapi siapa Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Saudara, anaknya jualan kue, tapi dia memberi hidup melayani Tuhan. Mamanya melayani Tuhan. Keluarga ini mengambil keputusan di tengah semua kesulitan. Tidak ada cantik-cantiknya saudara.
mereka memberi hidup melayani Tuhan. Dan dia katakan, pastor. Dan kemudian Tuhan membuka jalan. Saya dengan anaknya ini dapat kesempatan sekolah, kuliah di luar negeri. Diberikan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dan dia bilang mamanya sudah berkali-kali saya bawa ke Australia untuk jalan-jalan. Bahkan berobat, bahkan adik-adik bisa kuliah. Anda lihat. Berapa di antara kita kadang, saya tidak memancarkan kecantikan. Karena jiwa saya tidak cukup kuat. Saudara, Alkitab mencatat dia ingin mencurahkan rohnya kepada setiap wanita-wanita kesayangan Tuhan. Siapapun Anda, katakan kiri kanan, Tuhan mencari Anda. Amin. Dia memanggil Anda. Tidak peduli, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada satu firman Tuhan. Berikutnya yang dicatat, apa yang saya catat di sini, saudara. Bahwa Tuhan itu inginkan kita menjadi wanita yang kuat, wanita yang bangkit, saudara. Ada satu kisah, saudara, saya ingin kita baca dalam Lukas 8 ayat ke-22 dan 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan-perempuan lain. Perempuan-perempuan ini apa, saudara? Melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Setelah di situ dicatat ada Maria Magdalena. Magdalena bisa aja menurut yang saya baca dikatakan mungkin dia berasal dari kota Magdala, tempat kota nelayan. Sebab itu disebut Maria Magdalena. Saudara tahu salah satu yang membuat kebanggaan wanita yang kita harus ingat dan catat. Waktu ketika Yesus bangkit, siapa yang pertama melihat Yesus? Anda lihat, wanita. Di situ Tuhan sedang berbicara bahwa betapa pentingnya wanita. Setuju, boleh katakan amin. Anda bayangkan, dia tidak kirim orang kaya siapa, dia tidak kirim orang hebat siapa, atau raja di daerah itu, atau orang-orang penting, enggak. Alkitab mencatat ada perempuan-perempuan yang mereka datang ke kuburan membawa rempah-rempah, mungkin dalam kesedihan dan keputusasaan. Tetapi saya percaya mereka tidak tiba-tiba datang untuk membawa rempah, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dalam keindahan di dalam Tuhan, sehingga jiwa mereka telah dibangun, sehingga mereka punya hati melayani. Sekalipun hari itu mereka pikir bahwa Tuhan, Mesias, Guru yang mereka percaya, yang mereka ikuti sudah mati, saudara. Anda lihat, yang pertama kali itu Yesus itu menampakkan diri adalah perempuan-perempuan. Jadi kita ini penting. Yang setuju boleh katakan amin. Kita ini penting, saudara. Anak saya tahu, saudara Karen. Jadi saya kalau share, kalau ada anak itu lebih akurat, saudara ya. Bagaimana saya melayani Tuhan, bagaimana saya hidup membesarkan mereka, saudara. Sebab itu saya percaya bahwa hanya orang yang akan menemukan alasan-alasan yang tidak masuk akal, yang pasti bilang saya tidak punya waktu untuk melayani Tuhan, saya bodoh. Saudara tahu saya melayani Tuhan dari awal, saya gulung-gulung kabel. Saya bisa nyanyi, tapi nggak nyanyi pun nggak masalah. Saya ingat anak saya Karen, saudara, dia memberi hidup bagi Tuhan, memberi hidup untuk melayani Tuhan. Dan buat saya itu satu apa ya, saudara ya, kebanggaan kita bukan soal uang. Setuju boleh katakan amin. Bukan soal pencapaian. Berapa banyak saya pelayanan, berapa banyak saya diundang. No, saudara, tidak ada kebanggaan yang lain selain melihat anak-anak kita, mereka berjalan mengikuti kebenaran. Bukan karena kita orang tuanya hamba Tuhan atau melayani Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Tapi karena panggilan, karena mereka terjamah hatinya, dan juga karena orang tua yang menabur siang dan malam dalam doa.
Tidak pernah ada anak-anak yang tidak menuai apa yang Anda tabur. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Anda dan saya penting, saudara. Wanita itu penting. Anda lihat ada keluarga-keluarga yang tadinya mereka hebat. Ketika wanita, ibu meninggal, saudara. Anda lihat betapa rapuhnya keluarga itu. Sudah banyak contoh, saudara ya. Pejabat-pejabat yang besar, orang-orang hebat, ketika istrinya atau seorang ibu meninggal, rapuh, saudara. Karena apa? Kekuatan dari istri itu luar biasa. Anak 4 dia pegang, anak 4 dia pegang urusan yang lain. Mungkin anak saya tahu, saudara, saya juga bukan cuman hebat ya, bisa melayani lah, saudara. Tapi di rumah bisa bersih-bersih, bisa ngepel, bisa nyuci, bisa masak, saudara. Boleh tahu, tanya dengan Karen. Jadi bukan karena saya melayani tinggalkan rumah dalam keadaan kapal pecah, saudara. Dan saya melatih mereka, saya punya prinsip. Orang yang malas tidak ada urusan untuk melihat pekerjaan yang besar. Hanya orang yang rajin yang mau berkata, Tuhan, kalau Engkau mau pakai aku, pakai. Aku bodoh, aku biasa, aku gak punya banyak kemampuan. Tapi aku mau Tuhan mencari orang yang mau, bukan orang yang hebat. Setuju? Boleh katakan amin? Tuhan mencari orang yang biasa, tapi di tangan Tuhan yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi Maria Magdalena ini adalah orang yang pertama kali Yesus itu bertemu dengan dia ketika dikubur. Dan kalau Anda tahu, saudara, di situ dicatat ada siapa? Ada Maria Magdalena, ada Yohana. Siapa itu Yohana? Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah mengalami perjumpaan, Bu. Anda bayangkan, Maria Magdalena sebelumnya dia terikat dengan 7 roh jahat. Tapi kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia memberi hidup dan melayani Tuhan. Saya dicatat mereka bersama-sama di situ. Ngapain di situ? Melayani Yesus. Rombongan itu dibantu. Ada orang, saudara bayangkan, Maria dan Yohana itu berdampingan pelayanan. Siapa Yohana? Dia bendahara. Suaminya itu, Yohana itu adalah bagian keuangan dari Raja Herodes, orang istana. Jadi saudara, kita boleh melihat bahwa keragaman yang terjadi. Kadang kita mau melayani, kita pilih-pilih. Dia kayaknya gak satu suku. Dia kayaknya gak selevel, saudara. Enggak. Anda dan saya sama di dalam Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Dan jangan pernah minder. Don't compare your life with others. Jangan pernah bandingkan. Saudara, mereka jadi satu tim dalam pelayanan. Bu, yang satunya orang istana, yang satunya baru bebas dari roh jahat. Saudara bayangkan. Tidak ada alasan apapun. Anda boleh catat ada wanita-wanita yang luar biasa dalam Alkitab dicatat. Mungkin kita berpikir, kenapa saya nggak bisa melayani? Kenapa saya kayaknya ngalamin masalah-masalah terus? Karena saya dari keluarga yang kacau. Saya tidak punya orang tua, saya yatim piatu. Alkitab mencatat Esther, dia tidak punya orang tua. Siji boleh katakan amin? Esther adalah orang yang tidak punya figur ayah dan ibu. Dibesarkan oleh hanya sepupunya yang dia anggap paman. Artinya dia kehilangan jati diri, dia kehilangan mungkin harapan-harapan, saudara, karena yatim piatu, saudara. Ada berapa di antara kita terlalu banyak alasan-alasan membuat Anda, Tuhan tidak bisa bekerja karena saya dari keluarga hancur, saya orang tua gak punya, saya gak punya apa-apa, saya gak sekolah tinggi atau apapun itu, saudara. Itu hanya alasan-alasan yang dibuat, yang iblis buat juga, supaya Anda tidak bisa mencapai garis akhir, supaya Anda tidak bisa melihat kuasa Tuhan di pour out, dicurahkan, supaya karena iblis tahu masa depan Anda luar biasa, dia ingin cegat Anda di sini. Dia beritahu, kamu gak mungkin, kamu keluarga biasa, kamu hancur, kamu bermasalah, percuma, saudara. Itu tipuan iblis. Dan Tuhan ingin kita berubah. Setuju? Boleh katakan amin. Kasih tahu kepada iblis masa depannya, karena kita punya Tuhan yang besar. Kita tahu masa depan kita. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
Tuhan memanggil setiap orang apapun itu keadaannya. Masa lalu kita tidak akan pernah menentukan masa depan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita boleh dalam mengalami struggle yang luar biasa. Tapi kalau Anda berjalan bersama dengan Yesus, selalu ada harapan di sana, saudara. Setuju boleh katakan amin. Oh, Anda pernah baca kisah dari Naomi? Naomi itu dia, suaminya meninggal, anak-anak laki-lakinya meninggal, dan dia menjadi miskin, nggak punya apa-apa. Sehingga dia akan pulang ke kampung halamannya dengan apa, saudara? Dia katakan, jangan panggil aku Naomi, karena aku sudah mengalami kepahitan yang luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Kemudian salah satu menantunya, yaitu Ruth, dia bilang ke Ruth, kamu pergi aja, karena suamimu sudah meninggal. Aku tidak bisa melahirkan lagi anak-anak buat kamu untuk kamu tunggu menjadi suami. Tapi saudara tahu apa yang Ruth bilang? Dia bilang, bangsamu itu bangsaku. Dia bilang apa? Allahmu itu adalah Allahku. Dengan kata lain, Naomi udah gak punya apa-apa, saudara. Dia pulang ke daerah itu dalam keadaan malu. Karena dia keluar dari daerah itu dan berharap pindah ke kota yang lain dan pulang dengan kesuksesan. Secara fisik, secara keuangan, secara pencapaian dia tidak sukses. Tapi ternyata ada Tuhan yang menolong dia mengatasi rasa pahitnya. Saudara, dia pulang dan Ruth bilang apa? Tuhanmu itu adalah Tuhanku. Artinya apa, ibu-ibu? Artinya yang Naomi berikan warisan yang tanpa dia sadari apa? Kepercayaan dia kepada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Harta bisa hilang, Bu. Kita gak pernah bisa mempertahankan itu. Setuju? Ada keluarga-keluarga yang kadang ketika Anda punya jabatan, salah satunya meninggal, berapa hari kemudian sudah ada yang ganti. Saudara, betul? Jabatan apapun itu tidak kekal. Tapi warisan dari jiwa yang cantik, keindahan kita di dalam Tuhan yang kita wariskan kepada keluarga kita, itu tidak akan pernah luntur. Yang setuju boleh katakan amin. Itu akan tinggal tetap, dan engkau akan melihat anak cucu kita yang akan menuai semuanya. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu saya percaya di tempat ini ada wanita-wanita yang rindu untuk berjalan membangun kecantikan kita, bukan hanya dari luar. Setuju boleh katakan amin. Tetapi dari dalam kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Jiwa yang kuat itu tidak tiba-tiba terbangun, saudara. Karena dalam jiwa itu ada kehendak, kemauan, perasaan, ada pilihan. Saya mau melayani Tuhan atau tidak? Saya mau ikut Tuhan atau tidak? Dan kalau saya melayani Tuhan, Tuhan kasih apa? What can I get kalau saya melayani Tuhan? Saudara, seumur hidup saya melayani Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan hanya untuk apa yang Tuhan bisa kasih kepada kita. Karena transaksional itu terjadi hari-hari ini. Orang ikut Tuhan supaya Tuhan buat apa? Aku ikut engkau, aku dapat apa? Saudara, padahal sesungguhnya wanita-wanita yang kuat mentalnya, wanita-wanita yang cantik dari dalam adalah wanita-wanita yang menjawab panggilan Tuhan, yang sungguh-sungguh matanya dibukakan, cara berpikirnya diubahkan, sehingga mereka mengikut Tuhan bukan karena apa yang Tuhan bisa kasih, sekalipun Tuhan sudah janji akan memberikannya. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan. Sebab itu Naomi bilang kepada Ruth, kamu pulang, cari laki-laki lain. Tapi Ruth bilang apa? Enggak, Tuhan yang engkau sembah itu yang aku sembah. Kenapa? Tujuan matanya tertuju bukan apa yang dia miliki, apa yang dia bisa punya, tetapi kepada Tuhan yang dia sembah. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara mungkin ada di tempat ini ibu-ibu yang sudah 10 tahun ikut Tuhan, boleh lihat tangan-tangan yang terangkat tinggi.
10 tahun. Ada yang 5 tahun ikut Tuhan. Ada yang sudah lebih dari 20 tahun. Banyak sekali. Ada yang sudah lama banget ikut Tuhan. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat tinggi. Sudah. Ada yang gak angkat tangan, saya bingung saudara. Saudara, berapa lama pun kita ikut Tuhan. Justru yang menjadi pertanyaan, kalau di tempat ini ada orang-orang yang sudah lama ikut Tuhan, panasin bangku gereja. Dan Anda gak pernah tersentuh hatinya untuk melayani Tuhan. Ada satu ayat saya ingin kita baca, saudara. Ayat ini ketika Yesus berkata kepada Petrus, ini ayat yang menyentakkan hati saya. Dalam bahasa Inggrisnya dia bilang apa? Mungkin Ewanya naikin. Petrus bilang begini, Peter tried to regain some initiative. Petrus coba kasih sedikit masukan kepada Yesus. Dia bilang apa? We left everything we own and follow you. Kami sudah tinggalkan semuanya untuk mengikut Engkau. Dan dia bilang apa? Dan Yesus bilang begini, and you won't regret it. Engkau tidak akan pernah menyesal. Ayat selanjutnya bilang apa? Saudara, ini yang membuat hati saya tuh, wow. Dia katakan apa? Ayat yang tadi. Dia katakan, no one who has sacrificed home, spouse, brothers, sisters, parents, children, whatever will lose out. Dia katakan bahwa tidak ada orang yang sudah meninggalkan rumahnya, sudah meninggalkan pekerjaannya, sudah meninggalkan bahkan orang-orang terkasih untuk Anda beri waktu, beri tenaga, beri sebagian hidupmu untuk melayani Tuhan. Bahkan kau berkorban banyak untuk melayani Tuhan, saudara. Dia katakan tidak ada orang yang pernah kehilangan semuanya. Yang setuju boleh katakan amin. Dia katakan apa yang Anda korbankan tidak pernah tidak dicatat oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dia katakan whatever will lose out. Dia katakan it will all come back multiplied many times over in your lifetime. Dia katakan and the bonus of eternal life. Dia katakan semua yang pernah Anda kerjakan untuk melayani Tuhan, sekecil apapun itu ibu, yang Anda berikan untuk Tuhan, untuk menjawab panggilan Tuhan, tidak pernah engkau kehilangan upahnya. Yang setuju boleh katakan amin. Karena Alkitab mencatat, Tuhan tahu, mencatat semua bagian-bagian terkecil yang kau buat untuk Tuhan. Saudara, saya percaya di tempat ini adalah wanita-wanita yang produktif. Amin. Ada seorang ibu yang bertemu dengan saya. Saya keluar gereja. Dan saya bilang, Bu, mau pulang kemana? Oh, saya mau pulang. Mau mulung. Dia mau ambil barang-barang bekas. Ini baru selesai keluar gereja. Saya pelayanan satu tempat. Dan kemudian, Bu, nanti malam kan ada acara lagi ya. Dia bilang, saya akan datang untuk bawa hasil yang saya jual barang-barang bekas. Anda bayangkan. Ini pemulung yang gak punya banyak uang, Bu. Betul. Dia gak punya. Dia bilang dia dapat satu hari 20.000. Tapi kalau dia kerja lebih banyak lagi bisa 200.000. Dan dia bilang apa? Saya akan bawa uang itu untuk apa? Kasih persembahan di ibadah nanti malam. Ibu-ibu sekalian.
Orang yang sederhana aja tahu untuk memberi kepada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Saya punya prinsip dari dulu. Saya tidak tunggu kaya untuk saya melayani Tuhan. Setuju amin. Saya tidak tunggu Tuhan berkati limpah baru saya melayani Tuhan. Anak saya saksinya. Waktu anak-anak dari masih kecil, rumah saya dan suami kami tampung orang-orang yang gak punya rumah. Tinggal bersama kami. Jadi kalau mau keluar dari kamar, itu takut salah injak, saudara. Aduh, injak yang mana ini? Dan itu bukan setahun, 2 tahun. Kami berbagi ruangan dengan orang-orang yang gak punya rumah. Ada anak saya yang satu kecil, bahkan ada suatu waktu, saudara, jadi kita tidur, tempat tidur itu berdempetan. Demi kita share ruangan ke orang lain yang gak punya tempat tinggal yang kita layani. Kelihatannya kecil, Bu. Nah, saya bukan orang yang banyak uang. Anak saya tahu, saya dan suami, kami menyekolahkan anak orang lain. Yang which is untuk sekolahin anak sendiri juga, itu empot-potan mestinya. Karena kita cuma hidup dengan iman. Tapi saudara tahu, apa yang kita tabur, yang orang gak lihat, Bu, Tuhan catat sekecil apapun. Itu yang saya yakini. Setuju boleh katakan amin. Sekecil apapun yang Anda buat untuk tolong orang, kuatkan orang, untuk melayani Tuhan, untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Semua ada catatannya di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak pernah sekecil apapun yang Anda buat untuk Tuhan, kemudian Tuhan buta, Tuhan tutup mata, saudara. Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Alkitab mencatat, dalam firman Allah dicatat, secangkir air putih yang diberikan kepada salah satu dari hamba yang paling hina. Dia katakan, Yesus katakan, engkau tidak akan pernah kehilangan upahnya. Itu ukuran untuk mineral water yang mungkin cuma 500 perak, saudara. Itu saja dicatat oleh Alkitab. Tidak pernah ada upah yang meleset, saudara. Mungkin Anda ke tempat ini, Anda naik mobil, bayar bensin dan yang lain yang Anda lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kabar baik, tidak pernah sekecil apapun yang kau buat untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan, yang Tuhan tidak catat. Yang setuju boleh dengar sorak-sorai dari tempat ini. Tuhan kita tidak buta, saudara. Kami menyekolahkan anak orang. Kami memberi hidup kami dalam keadaan yang pas-pasan. Pas perlu dapat, pas perlu Tuhan siapkan. Tapi kami tidak hidup untuk diri sendiri. Anak-anak saya tahu sampai hari ini. Sebab itu anak-anak kami sampai yang paling kecil itu terbiasa. Ada orang ini kasih, ini ambil, ini buat kamu. Mama saya 75 tahun, dia masih cuci darah tapi menjadi pendoa syafaat. Puasa bisa 1 bulan kadang, saudara. Tapi dalam keadaan seperti itu, setiap dia tahu ada hamba Tuhan yang susah, dia tahu ada singers yang gak punya baju, dia tahu dia akan minta uang atau dia cari apa supaya boleh memberkati. Itu ukuran 75 tahun yang mungkin tidak punya banyak, saudara. Selalu ada alasan untuk memberi, selalu ada alasan untuk mengabdi, selalu ada alasan untuk melayani. Karena kata pelayanan itu adalah pengabdian. Pengabdian itu sacrifice. Suci boleh katakan amin. Sehingga jangan pernah berpikir bahwa saya sukses dulu, saya diberkati dulu, saya Tuhan beri, me, myself and I. Baru kita memberi untuk Tuhan, baru kita melayani Tuhan, baru kita ada waktu untuk Tuhan. Saudara, ibu-ibu di tempat ini, dari saat ini mari kita sama-sama bangun. Sekecil apapun yang Anda tabur untuk Tuhan, engkau akan melihat anak-anak saudara dan saya menuai di suatu waktu nanti. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan.
Sampai suatu waktu saya dapat kabar yang mungkin buat saya mengejutkan. Tiba-tiba ada anak-anak saya boleh dikasih kesempatan sekolah ke luar negeri. Mama saya telepon saya bilang, kalian menabur banyak buat anak orang. Saudara, Yesus tidak pernah berhutang. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ketika saya hamil besar, naik motor bersama suami saya. Hujan deras. Dan perjalanannya itu hampir 2 jam ya. 1 jam lebih. Dan itu turun-turun gunung. Karena ketika suami saya melayani Tuhan, dia cuma punya bawa motor saja. Yang lain sudah tidak bawa. Dan saya anak perempuan satu-satunya. Dan menikah dengan suami dan kami jadi susah. Saya di belakang pintu, saya hamil anak saya Karen. Untuk beli ke pasar, I have to pray. Sampai suami saya berdoa supaya air putih ini menjadi susu. Itu kami lewatin. Hamil besar. Saudara, dan kemudian licin banget, saya lihat ke atas, saya doa, Tuhan terima kasih. Saya kayaknya gak pernah susah gini dulu ya. Dulu banyak orang yang mau ngelamar, yang uangnya banyak. Dari luar negeri saya tolak semua. Kok saya jadi susah ya? Saudara, tapi saya tidak pernah. Yesus bilang apa? You will, kau tidak akan pernah regret. Gak akan pernah menyesal. Saudara, anak saya tahu sudah dari masih kecil sampai kita besar, mereka besar. Kami tidak meninggalkan warisan banyak. Kita cuma bilang, lihat Tuhan bekerja, lihat Tuhan campur tangan. Setuju? Boleh katakan amin. Dia nggak pernah berhutang. Apapun itu alasan kita, saudara. Hari ini pelayanan buat saya bukan pencapaian. Oh, saya berdiri di depan ribuan orang, enggak. Pelayanan untuk saya, kita keluar dari tempat ini, Anda ketemu orang yang dalam keadaan sulit, kau kuatkan dia, kau doakan dia. Kalau Anda bisa bantu, bantu dia. Setuju? Boleh katakan amin. Sehingga pelayanan yang kami lakukan kelihatannya enggak kelihatan apa-apa, tapi ternyata Tuhan tahu mengupahi setiap jerih lelah kita. Saya mungkin tutup ini dengan sedikit ekstrim. Saudara, suatu waktu papa saya pergi pelayanan ke daerah. Dan anak saya tahu kalau saya pelayanan ke daerah, kadang aduh ini pesawatnya habis tabrak gunung di Papua, saudara. Aduh, pulang ya. Begitu saya nyampe, baru dia bilang, Bu, pesawat yang ibu datang tadi itu baru tabrak gunung, pesawatnya yang lain. Oh, kenapa baru bilang gitu, saudara ya. Saya juga takut ada dikit lah, saudara ya. Tapi saya dari dulu, nggak apa-apa lah, melayani aja. Dan pulang mesti pakai dengan pesawat yang sejenis, yang barusan jatuh. Saya WA anak saya bilang, Mama nggak punya banyak. Ini nomor telepon, ini surat-surat penting yang lain. Mama kenapa, Ma? Karena kita nggak pernah tahu, benar ibu-ibu, siapa yang pernah tahu? Sebab itu saya punya prinsip kalau saya hidup hari ini, berarti saya mesti lakukan yang terbaik, seolah-olah sebentar lagi Tuhan akan datang. Setuju? Boleh katakan amin. Tapi kalau saya dikasih kesempatan, saya akan berkarya, saya akan maju melayani Tuhan, saya akan lakukan apapun yang Tuhan mau. Hanya satu tujuan apa, saudara? Tuhan senang. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak ada tujuan yang lain, hanya supaya Tuhan dimuliakan. Saudara, sehingga dalam hidup saya cuma tahu tidak ada goal yang lain. Hanya bagaimana saya hidup, dan hidup saya boleh menjadi dampak. Selama saya hidup, saya boleh menjawab panggilan Tuhan. Dan ada orang-orang boleh dikuatkan lewat hidup saya, lewat keluarga saya. Ada berapa di antara saudara yang hari ini mau tetap melayani Tuhan apapun itu terjadi? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat tinggi, saudara.
Suatu waktu saya pulang pelayanan dari daerah, ibu-ibu. Dan saya pulang. Dan lihat papi saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Lemes saya, saudara. Papa saya seorang pendoa. Dan saudara tahu, mungkin kan kalau, oh ya, Ibu Jacqueline, oh ada di YouTube, Anda tidak pernah lihat proses-prosesnya. Anda tidak pernah lihat titik terendah yang dilewati siang dan malam bertahun-tahun. Saya menjaga orang tua saya di rumah sakit jiwa. Saya baru pulang dari daerah Sulawesi, pelosok melayani, saudara. Dan saya pulang, papa saya divonis gila total. Can you imagine? Saya punya alasan gak bu untuk undur? Bisa gak bu? Saya masih manusia biasa. Tapi saudara tahu, saya jaga di rumah sakit jiwa, saya nyanyi gak berhenti. Ada satu lagu, mungkin naik 2. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri. Jangan terus Yesus. Berbulan-bulan saya di rumah sakit jiwa, saudara. Sampai orang-orang gila itu ikut nyanyi. Saya belajar menerima kenyataan yang ada. Tapi saya memandang, Yesus, saya tidak akan pernah menyesal. Yesus bilang, apa yang kamu lakukan, pengorbananmu tidak akan pernah engkau menyesal. Karena apa dia katakan, semua ada upahnya. Bahkan dia kasih hidup yang kekal. Hari itu saya pulang dari rumah sakit jiwa. Apakah saya nangis gak berhenti terus-terusan? Enggak, saya nangis betul. Saya drop hari itu. Tapi saya hapus air mata lagi. Dan saya bilang, Yesus, saya tidak akan kecewa. Saya tetap akan ikut engkau. Sekalipun papa saya divonis gila total. Saya tahu dokternya datang beberapa bulan kemudian dan bilang, Ibu mohon maaf. Papa Anda ternyata salah diagnosa. Ya saya nggak tahu Tuhan pulihkan atau nggak tahu ya. Dikatakan mohon maaf, papa Anda tidak gila. Yesus, Anda lihat. Dan itu mungkin masih sebagian kecil yang saya lewati, saudara. Sebab itu jangan pernah melihat orang dari luar. Salah satu kekuatan saya tutup dengan ini. Kekuatan yang paling mendasar yang saya punya untuk membangun keindahan, kecantikan kita sebagai wanita hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Di situ jiwa Anda dikuatkan, di situ jiwa Anda dibangun. Kalau Anda mungkin mengalami di tengah keluarga Anda tertolak, di tengah pekerjaan Anda mengalami jalan buntu, di tengah kesulitan ada banyak hal yang sulit yang Anda tidak mampu, sehingga Anda tidak mampu untuk menjawab panggilan Tuhan buat melayani karena mental kita tidak cukup kuat. Datang kepada sumbernya. Setuju boleh katakan amin. Dia segala-galanya. Alkitab mencatat Yesus Kristus tetap sama dulu, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dan dia tidak hanya menyembuhkan yang luka, tidak hanya menyembuhkan yang lumpuh, tapi dia menyembuhkan mental kita. Dia menyembuhkan hati kita. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang kuat. Amin. Pribadi yang tetap kuat di tengah badai. Sekalipun tidak ada banyak yang Anda punya, engkau punya Yesus, engkau punya segala-galanya. Setuju boleh katakan amin. Bahkan firman Allah berkata, Mazmur 126, ada orang yang berjalan maju sambil melayani Tuhan. Anda akan pulang dengan sorak-sorai dan membawa semua berkas-berkasnya. Yang setuju boleh lihat tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Yesus, Yesus, dengan doa
Yesus lewat di tengah-tengah kita, saudara. Dia selalu ketemu orang dan tanya, kamu mau ikut aku gak? Dia gak pernah paksa orang, Bu, gak pernah. Apakah Tuhan tahu kita ada badai? Dia tahu. Tapi dia mencari orang yang even Anda di tengah badai. Sekalipun kita hari ini ada di tengah-tengah gelombang yang sulit. Kalau Yesus lewat dan tanya, kamu mau ikut aku gak? Berapa di antara mau bilang, Tuhan, kalau Engkau bisa pakai aku mau ikut Engkau. Pakai aku Tuhan, aku mau ikut Engkau. Berapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, kalau Engkau ada di sini, aku mau Tuhan. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Dari depan. Amin. Amin. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Jesus name. Dari depan sampai belakang, Tuhan. Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami seperti pada zaman dulu dan Engkau lewat, mungkin kami satu orang demi satu orang akan datang berlari menemui Engkau dan berkata, Yesus jangan lewat. Yesus, aku mau ikut Engkau. Yesus, ini aku. Berapa di antara saudara yang percaya 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Setuju, boleh katakan amin. Dan hari ini saudara, Tuhan tidak pernah mencari orang yang hebat. Dia mencari orang yang biasa-biasa. Bahkan orang yang gagal, orang yang mengalami mungkin kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Tapi Yesus justru ingin Anda berjalan bersama dengan Dia. Setuju, boleh katakan amin. Dan Alkitab mencatat, Dia bukan hanya minta untuk Anda ikut Dia. Alkitab catat dia selalu bilang, what do you want? Kamu mau apa? Dia katakan, aku akan berikan. Setuju, boleh katakan amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Bapa yang luar biasa. Kita punya Yesus yang tidak pernah berubah. Yang setuju boleh katakan amin. Mari di antara saudara yang mau berkata, itu saya Tuhan, boleh angkat tanganmu di atas kepala lebih tinggi. Shandarataka yarabaya ralabaya shandarataka yarabaya shandarataka yarabaya shandarataka yarabaya. Amin. Hampiri, jangan jalan terus, jangan jalan. Yesus Tuhan. Kita siapkan hati kita makan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya.
cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.